Shalom, hi, good morning all student. How are you today? I hope you very fine today. Hari ini kita akan kembali belajar, yaitu belajar daring, belajar di rumah. Namun tidak mengurangi semangat kita untuk mengikuti pembelajaran saat pagi hari ini. Nah, anak-anak teacher, pembelajaran kita saat pagi hari ini yaitu di tematik kelas 5, tema 1, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai saat pagi hari ini yaitu dengan mengamati gambar cerita, siswa mampu menyusun dan merangkai sebuah cerita secara runtut. Kedua, dengan menceritakan sebuah gambar, siswa mampu mengolah informasi dan data menjadi sebuah cerita secara tepat. 3. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya secara tepat. 4. Dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi gerak ikan di air secara tanggung jawab. Nah, di sini bukan hanya gerak ikan tapi juga gerak beberapa hewan yang akan kita pelajari. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar seekor kelinci. Nah, kalau kita lihat gambar ini adalah gambar berbentuk komik atau kartun. Nah, ini di dalam cerita ini berkata kelinci sangat senang karena mendapatkan wortel yang sangat besar. Kelinci itu pun makan dengan sangat lahapnya. Nah, kalau kita masuk dalam gambar ini, kita akan mengerti apa sih maksud dari gambar ini, kenapa ini harus ada, kenapa ini harus kita pelajari hari ini. Nah, di sini kita akan belajar tentang gambar ilustrasi. Nah, apa itu gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi merupakan gambar dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk menjelaskan, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Nah, anak teacher, di dalam kehidupan kita ini ada beberapa karya yang bisa kita lakukan melalui gambar ya, dengan membuat gambar ilustrasi seperti gambar-gambar hewan, manusia, seperti contoh gambar ini. Nah, objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi bacaan. Ya, sangat menarik ya anak teacher. Kalau kita bisa membuat sebuah karya ilustrasi, bisa juga kita ini menjadi modal kita untuk membuat seperti karya-karya yang akan dinikmati atau dilihat oleh orang lain. Apalagi kita boleh mempergunakannya, memakainya dalam sebuah teknologi. Nah, perhatikan langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Pertama adalah gagasan, yang kedua sketsa, dan yang ketiga adalah pewarnaan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasana serta media yang akan digunakan. Nah, gagasan ini misalnya ada sebuah ide. Gagasan ini juga bisa disebut dengan ide ya. Kalian memikirkan sebuah gambar dan kalian gagaskan dan tentukan gambar apa yang akan kalian buat. Apakah dia itu berbentuk gambar komik atau karikatur atau kartun gitu ya, dan media yang digunakannya juga. Nah, sekarang sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Nah,
sketsa ini misalnya apakah dia berbentuk lingkaran, apakah dia berbentuk persegi. Nah, ini yang akan dibentuk nanti misalnya kamu mau menggambar kelinci, apakah dia diawali dari bentuk kotak atau kotak dengan lingkaran. Nah, ini yang akan diteruskan nanti menjadi sebuah gambar yang menarik. Pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Nah, tentunya kalau kita mewarnai ini tentu menjadi sebuah warna yang menarik yang akan dinikmati orang lain. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Nah, kalau dibilang memberi warna sesuai dengan aslinya, contohnya kita menggambar ikan mas. Nah, ikan mas kan ada yang berwarna warna emas dan juga ada warna hitam, dan ini bisa juga dimodifikasi sendiri menjadi warna yang menarik. Itu maksudnya. Nah, di sini kamu dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol dan lain-lain. Berikut adalah contoh langkah demi langkah menggambar ilustrasi. Ya. Apa tadi langkah-langkah pertama yang harus kita lihat tadi? Langkah pertama adalah gagasan. Gagasannya, sketsanya, terus pewarnaannya. Ini gambar yang pertama. Nah, ini adalah gambar ilustrasinya. Ini gambar seekor penguin. Nah, dari langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai keenam. Pertama dia dibuat lingkaran, kemudian dibuat garis-garis sampai menghasilkan seekor penguin. Dan ini juga gambar kedua. Gambar kedua ini langkah pertama, kedua sampai keenam juga. Dia awali dengan dua lingkaran, kemudian ditambahkan lagi garis di atasnya sampai seekor unta. Nah, ini sampai pewarnaannya. Pertama idenya yaitu menggambar penguin atau unta. Kemudian dibuat sketsa. Sketsa ini rancangannya, gagasannya, yaitu garis-garis lingkaran-lingkaran tadi. Kemudian setelah itu di nomor 6 adalah pewarnaan. Dapatlah hasil yang sudah dicapai. Nah, anak-anak teacher, ketika kalian mewarnai, ada beberapa hasil jenis gambar ilustrasi yang akan kalian dapat, yaitu kartun. Mungkin kalian sudah pernah menonton kartunnya, seperti kartun Tom and Jerry atau kartun Ipin Upin, ya kan? Karikatur juga. Objek gambar karikatur bisa diambil juga dari tokoh manusia maupun hewan. Kemudian komik. Ya, komik ini cerita-cerita berurutan ya. Bisa juga ini dilengkapi dengan alur ceritanya, kata-katanya di atasnya, ya. Sekarang media gambar yang bisa kamu gunakan untuk menggambar. Nah, ini perlu diperhatikan. Tidak hanya saja ide, tidak hanya saja ilustrasinya, ya kan? Tetapi sketsanya, tetapi anak-anak teacher harus menggunakan media. Kenapa? Ini menjadi pelengkap atau menyempurnakan. Tidak cukup ide, tapi medianya harus ada. Yang pertama, media alas gambar. Nah, media alas merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Benar, kalau kita punya ide tanpa alas atau media, tidak mungkin ada gambar itu. Kamu dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, atau bahan kaca dan komputer. Ini adalah tempat untuk menuangkannya. Yang kedua, media warna. Supaya lebih sempurna, tentunya kita menggunakan warna. Yang pertama, pensil warna.
Jenis pensil ini banyak mengandung lilin. Pilihan warnanya pun banyak sekali, ya, pensil warna. B. Cat air. Cat air adalah pewarna yang lebih dahulu dicampur dengan air sebelum dipergunakan. Ada dua macam cat air, yakni transparan dan tidak transparan. Dan juga ada krayon, ada juga spidol, ada juga cat minyak. Tentu ini bagaimana pengaplikasian warna dengan baik. Itu yang perlu diperhatikan. Kita mungkin mempunyai media warna bermacam-macam, tetapi kalau kita tidak pintar mengaplikasikannya, tidak akan menghasilkan gambar yang menarik, ya. Nah, sekarang anak teacher sekarang saatnya membuat gambar ilustrasi. Sebelum kamu membuat gambar, nah, coba dulu anak teacher membuat sebuah gambar ilustrasi. Boleh kamu buat di buku tulismu, boleh di buku gambar, ya. Misalnya kamu membuat binatang peliharaanmu, misalnya kucing atau ayam, ya, binatang kesayanganmu. Coba dulu nanti buat sesederhana mungkin. Boleh juga dibuat, dicari caranya dari internet, ya, langkah-langkahnya seperti contoh gambar penguin tadi. Ini adalah muatan SBDP, ya, penjelasan teacher mengenai gambar ilustrasi, yaitu muatan SBDP. Nah, sekarang tugas berikutnya kerjakan ayo berlatih halaman 6. Selanjutnya kita masuk ke muatan IPA. Pada hari sebelumnya kita sudah belajar bagaimana tentang hewan atau alat gerak hewan, ya. Alat gerak hewan ini ada dua jenis, yaitu menggunakan tulang dan juga otot. Kalau tulang adalah alat gerak pasif, kalau gerak aktif adalah otot. Sekarang kita masuk kembali lagi ke kelas 5 tema 1 subtema 1 organ gerak hewan pembelajaran 2. Tujuan pembelajarannya kali ini yaitu siswa dapat menjelaskan alat gerak hewan vertebrata dan fungsinya. Siswa dapat mengidentifikasi bermacam-macam organ gerak hewan vertebrata. Organ gerak hewan vertebrata. Apa itu hewan vertebrata? Hewan vertebrata adalah jenis hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, anak-anak teacher, hewan vertebrata ini adalah contoh hewan yang memiliki tulang belakang. Sama seperti kita manusia. Makanya di dalam pelajaran sebelumnya teacher sampaikan bahwa tulang manusia dan hewan hampir sama, memiliki tulang belakang. Tapi tidak semua hewan, ya. Ada beberapa hewan yang memiliki tulang belakang seperti manusia juga. Fungsi dari tulang belakang tersebut adalah untuk menopang atau menyangga berat tubuh hewan tersebut dan melindungi sumsum tulang belakang serta menghubungkannya pada sistem saraf. Selain itu, hewan vertebrata juga memiliki tengkorak untuk melindungi otak mereka. Nah, tengkorak ini adalah benda yang sangat keras untuk melindungi otaknya, sehingga tidak benda atau bagian tubuh yang lunak seperti otak kita dapat terlindungi dengan baik karena ada perlindungan dari tengkorak tersebut. Perhatikan ciri-ciri hewan vertebrata. Susunan hewan vertebrata terbagi menjadi kepala, batang atau tubuh, anggota tubuh, dan ekor untuk beberapa spesies. Umumnya hewan vertebrata memiliki rangka untuk menyangga tubuh hewan tersebut. Nah, seperti gambar. Di sini ada 3 gambar. Pertama adalah rangka ikan. Nah, rangka ikan ini ada tulang belakangnya. Tulang belakang itu adalah
yang lurus dari kepala sampai ekor. Itu adalah tulang belakang. Rangka kucing dari kepala hingga kaki sampai ke ekor ini adalah penyangga tubuhnya. Kemudian yang terakhir adalah rangka kelinci. Perhatikan baik-baik. Teacher sampaikan tadi, hewan memiliki rangka di bagian tubuh untuk menyangga setiap tubuh. Sama juga kita manusia, kita juga memiliki rangka untuk menopang. Teacher bilang sebelumnya bahwa rangka atau tulang adalah untuk menyangga atau alat gerak fasib yang dapat bergerak bersamaan bersama dengan otot. Nah, inilah kerjasama dari otot dan tulang sehingga dapat bergerak bersama-sama. Nah, pengelompokan hewan vertebrata. Hewan vertebrata ada 5 jenis ya, dikelompokkan. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, hewan vertebrata itu bermacam-macam ya. Ada yang tinggal di darat, ada juga yang tinggal di air, dan juga bisa juga terbang ya. Pertama, hewan menyusui atau mamalia. Hewan menyusui ini memiliki kelenjar susu sebagai nutrisi untuk anak-anaknya. Pada umumnya, hewan menyusui ini pada umumnya berkaki 4, ya, berkaki 4, melahirkan, dan juga memiliki tulang belakang. Contohnya kucing, kelinci, kuda, sapi, gajah, dan lain-lain ya. Otot mereka, bagian tubuh mereka biasanya mereka bergerak menggunakan kaki, didukung oleh otot dan tulang yang kuat ya, seperti gambar ini. Di sini adalah beberapa hewan yang teacher buat. Yang kedua adalah ikan atau fishes. Ikan memiliki alat gerak berupa ekor dan sirip untuk berenang ya. Kita bisa tahu bahwa ikan ini ada yang hidup di air tawar dan juga hidup di air asin ya. Ada yang hidup di laut, ada yang hidup di danau, ada di sungai. Dan sama, ikan memiliki ekor atau sirip untuk berenang ya, seperti pada gambar ini. Ketiga adalah burung atau aves. Burung memiliki sayap untuk terbang, tetapi perlu anak teacher ketahui bahwa tidak semua burung bisa terbang. Jenis unggas juga termasuk aves. Unggas seperti ayam, bebek, angsa itu juga termasuk kelompok aves karena mereka juga memiliki sayap, tetapi sayap itu tidak bisa terbang. Itu juga termasuk kelompok dari aves, kelompok burung. Dan ada juga burung yang tidak bisa terbang seperti penguin, burung unta ya, tetapi mereka juga termasuk kelompok dari aves. Nah, seperti pada gambar ini ya. Tulang burung pada sayapnya sangat kuat sehingga bisa mengangkat badan mereka untuk terbang. Bentuk sayap burung umumnya sedikit melengkung agar udara di bagian atas sayap mengalir lebih cepat sehingga mereka bisa terbang mendorong tubuhnya sehingga dapat bergerak di udara ya. Tulang mereka yang sangat kuat. Kebanyakan kalau burung yang terbang pasti sayapnya yang kuat, tetapi kakinya memang ada yang kuat juga kakinya, tapi mereka tulang di sayapnya pasti kuat ya. Selanjutnya yang keempat adalah hewan melata. Hewan melata disebut dengan reptilia. Hewan reptil bergerak menggunakan perut atau kaki serta bernafas menggunakan paru-paru. Seperti pada gambar ini. Ada komodo, ada buaya,
ada ular, kura-kura, penyu. Nah, ini adalah contoh hewan reptil ya. Kemudian katak atau amfibi. Katak bergerak menggunakan 2 pasang kaki yang memiliki selaput lendir untuk berenang. Seperti contoh kadal, katak, kodok, dan salamander ya. Ini adalah kelompok-kelompok dari hewan vertebrata. Nah, anak-anak teacher, apakah kalian sudah mengerti sampai di sini? Teacher berharap dari jenis-jenis hewan pengelompokan hewan ini, anak teacher dapat memahaminya dengan baik ya. Baik, selanjutnya anak-anak teacher, demikianlah pengelompokan dari pembelajaran kita mengenai hewan vertebrata kali ini. Dan teacher berharap anak teacher mengerti dan memahami setiap apa yang teacher jelaskan saat pagi hari ini. Nah, yang menjadi tugasnya adalah tugas dari IPA, yaitu halaman 5. Ayo berlatih. Di situ ada lengkapi tabel alat gerak hewan vertebrata berikut. Nah, anak teacher dapat dikerjakan, boleh di buku paket dan juga boleh di buku latihan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Shalom.